Pemirsa, Mahkamah Agung membatalkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Yang artinya apa? Karpet merah buat para koruptor untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Yang juga berarti korupsi kini dipandang sebagai kejahatan biasa-biasa saja. Makanya perlakuannya juga biasa. Mau kasih korting hukuman lewat PK atau kasasi, hayo. Remisi dibuat gampang, hayo. Padahal sebelumnya MA pernah mengeluarkan putusan yang memperkuat PP pengetatan remisi. Lah kok sekarang nggak konsisten ya? Apa ini bukti mundurnya semangat pemberantasan korupsi sudah menjangkiti para hakim MA? Pertimbangan majelis hakim yang menyebut pemidanaan tak melulu harus memenjarakan pelaku agar jera, tapi juga bisa dengan rehabilitasi, reintegrasi sosial yang sejalan dengan prinsip restoratif justice dinilai salah kaprah oleh ahli hukum tata negara Bivitri Susanti. Soalnya dalam konteks tindak pidana korupsi, koruptor bukan korban, yang korban itu masyarakat loh. Selain itu menurut ICW, MA juga keliru mengaitkan masalah pembatasan remisi dengan persoalan overcrowded di lapas. Kelebihan kapasitas di lapas disebabkan tidak ditegakkannya undang-undang narkotika yang mengatur soal rehabilitasi sehingga napi kasus narkotika membludak di lapas. Dengan demikian, makin tidak masuk akal pertimbangan MA yang mencabut PP nomor 99 tahun 2012. Bukannya efek jera yang diberikan, malah kemudahan demi kemudahan yang terus diberikan kepada para koruptor. Apakah koruptor boleh memiliki hak yang sama dengan terpidana kasus lainnya? Betulkah kita sedang memasuki era kemunduran pemberantasan korupsi di Republik ini? Inilah kontroversi selengkapnya, kado untuk koruptor bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, sudah hadir 6 narasumber di Grand Studio Metro TV. Ada Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI. Kemudian Tito Hanantakusuma, Ketua Forum Advokat Spesialis Tipikor. Waode Nurhayati, mantan terpidana korupsi. Kemudian Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Nelson Nikodemus Simamora, Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta. Dan juga Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam Bapak-Bapak, Mbak Waode. Terima kasih sudah hadir. Saya akan langsung ke Bang Arteri terlebih dahulu. Penghapusan atau pencabutan pengetatan syarat remisi adalah kado untuk koruptor, ya atau tidak, Bang Arteri? Iya, saya hanya mengatakan kok teganya ngomong seperti itu ya. Indonesia kan negara hukum. Di Indonesia itu hukumnya supreme. Persamaan di mata hukum, equality before the law-nya hadir. Due process of law-nya itu betul-betul terasa kentara. Kanal-kanal demokrasi, kanal-kanal hukum untuk mengkoreksi hukum dan putusan hukum atau putusan lembaga peradilan pun sudah dihadirkan. Semuanya bisa di-challenge, dikoreksi dan terkoreksi. Kalau dikatakan begitu, saya ingin katakan yuk semuanya kita hormati putusan lembaga peradilan. Ya. Nggak ada itu karpet merah, tidak ada itu kado. Ini yang saya katakan hari ini kita berterima kasih karena kita sudah bernegara dengan sebenar-benarnya. Dulu kita takut semuanya ya serba atas dasar euforia, atas dasar hegemoni yang nggak jelas. Nah, pertanyaan pertama, apa betul PP 99? Kalau kita mau kaji ya, kita kaji dulu. PP 99 itu sudah proper belum? Ya, sudah benar secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ya. Kemudian kita lihat lagi, jangan-jangan ini PP cacat sejak lahir, tapi karena tidak populer, tidak ada yang berani bicara ketika itu. Saya lebih memilih PP ini sudah bermasalah dari sejak lahir, dari sosiologis, filosofis, maupun yuridis. Oke. Remisi, ya, bisa saya agak panjang ini ngomong soalnya. Sedikit saja sebelum ya, saya lempar, Bang Arteri. Ini remisi ini hak warga binaan dan bukan kewenangan siapapun kecuali kewenangan Dirjen Pas dan Kementerian Hukum dan HAM. Tiba-tiba dibalik-balik aparat penegak hukum cawe-cawe orang yang sudah di dalam penjara yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Ini yang saya katakan, kita bicara tentang hukumnya dulu. Yang dikatakan, yang diputuskan MA sudah benar. Singkatnya, ya. PP 99 sudah cacat sejak lahir. Tanggapannya, Mas Boyamin? Ya, apapun saya pertama sepakat dulu dengan Terry bahwa kita
berlaku asas res judicata, kita menghormati semua proses produk hukum, apapun itu meskipun kita anggap rasa salah. Dan juga saya mencatatnya, proses ini kan bukan yang kemarin tahun 2021, bahwa tahun 2013 PP ini khususnya pasal 34 dan 45 yang mengatur tentang pemberian remisi untuk 3 perkara yang extraordinary crime itu kemudian memang dibuat syarat-syarat tambahan. Sebenarnya bukan pengetatan, sebenarnya menurut saya ini syarat-syarat tambahan. Ini pengaturan bukan diskriminasi sebenarnya. Dan waktu itu Mahkamah Agung dengan majelis hakim yang lebih lengkap 5 orang menolak untuk membatalkan pasal 34 dan 45 itu. Artinya dan waktu itu juga pertimbangannya juga macam-macam termasuk filosofinya, sosiologisnya, yuridisnya itu semua dibahas di situ oleh Mahkamah Agung sendiri. Dan itu memang ada Pak Artijo waktu itu. Dan juga catatan juga ada Pak Supandi yang juga sekarang jadi majelis hakim yang sama yang kemudian membatalkan. Nah, pertimbangan 2 putusan itu ya kalau kita baca menjadi sesuatu yang kontradiktif dan ini menunjukkan inkonsistensi dari Mahkamah Agung sendiri. Meskipun memang saya sebenarnya sudah tidak ingin membahas inilah. Kita next yang kedepannya apa? Gitu. Makanya saya tantang Pak Terry, ini apapun perlakuan khusus terhadap 3 perkara ini tetap harus ada dan supaya tidak jadi perdebatan masuk ke materi undang-undang. Dan sekarang memang lagi dibahas undang-undang pemasyarakatan. Jadi supaya itu perdebatan hak remisi itu hak setiapnya warga negara, warga binaan, napi artinya, itu artinya juga kalau diatur di pasal itu juga bahwa untuk 3 perkara ini diatur lebih khusus dengan ini. Baik, Bang Arteri langsung ditantang begitu oleh Mas Boyamin. Ya, saya mengatakan kalau dikatakan 2013, putusan mahkamah hanya bisa di-challenge melalui gugatan lagi atau uji materi lagi dan ini sudah dilakukan. Jadi tidak ada dasar di MK pun berkali-kali terhadap pasal yang sama dilakukan pengujian norma. Jadi bukan inkonsistensi? Enggak ada itu ya, itu yang satu. Kemudian yang kedua, ini kan jelas-jelas kelirunya kental sekali. Saya ingin sampaikan gini, korupsi sama pembunuhan berencana banyak orang, memperkosa anak orang, ya itu gimana? Lebih berat mana? Ya. Saya ingin katakan begini, harus ada kajian juga untuk seperti itu. Sedangkan hukum internasional sudah membedakan. Ada yang namanya serious crime, ada yang namanya extraordinary crime, ada yang namanya general crime, ya di KUHP dan sebagainya. Nah kalau kita mau bicara yang seperti itu, yuk kita bicara pada saat persidangan. Begitu vonis hakim, sudah masuk itu kejahatan serius, kejahatan yang extraordinary, tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat, di situ ruang permainannya. Di pengadilan? Tapi bukan pada saat orang sudah menjalani vonis, tunduk pada vonis pengadilan, dipermasalahkan lagi nggak bisa keluar. Ini yang dikatakan tadi saya mau perbaiki dikit Mbak. Ya, itu bicara masalah rehabilitasi, itu masalah yang namanya apa? Integrasi sosial. Reintegrasi sosial? Reintegrasi sosial itu bagian dari pemasyarakatan itu sendiri. Tidak ada satupun ya filosofi pemasyarakatan yang memendam orang di penjara. Bang kalau Nelson, bisa cepat keluar. Jadi kalau mau bertarung di pengadilan bukan ketika sudah dijebloskan di lapas, silakan. Ya, kalau saya sih pendapatnya berbeda ya. Tadi kalau misalnya Pak Bonyamin bilang ada prinsip res judicata, prinsip putusan pengadilan harus dihormati. Bagi saya enggak. Bagi saya putusan pengadilan yang tidak memberikan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu bukan putusan. Asas keadilan yang tidak sesuai masyarakat yang mana? Kamu jangan bawa-bawa masyarakat. Ya, hakim itu mewakili kepentingan masyarakat. Keadilan hakim itu. Silakan ditanggapi dulu Bang Nelson. Keadilan nggak sesempit itu, nggak kemudian di tangan hakim gitu ya. Atas nama siapa? Masyarakat kemudian menyampaikan itu tidak adil. Ya itu masyarakat dia menyampaikan tidak adil, nggak sampai masyarakat yang nggak mana, kemudian masyarakat diwakili oleh hakim, lu nggak seperti itu dong. Ini kan nggak masyarakat yang mana? Anda mengatakan masyarakat siapa? Masyarakat yang mana? Yang Anda wakili yang mana? Yang diwakili oleh mahkamah mau jadi hakim itu sekolah cakim. Tidak hanya benar salah. Rasa keadilan masyarakat pun menjadi bagian pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jadi jangan disimplify. Itu bicara benar salah. Pastinya dalam putusan itu sudah ada yang namanya rasa keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin rasa keadilan masyarakat diwakili oleh hakim semata? Enggak dong. Bukan rasa pada Anda mencerna yang benar makanya ya.
pada vonis itu sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Jadi Vonis yang mana majelis nih? pada saat memutus begitu. Yang sekarang? Semua putusan hakim ya begitu. Ya nggak gitu Pak, Gimana? nggak gitu. Gimana? Nggak kemudian semua vonis hakim itu kemudian Mencerminkan- sudah mewakili iya. masyarakat, enggak. Iya. Masyarakat ada yang nggak terwakili. Kalau tidak Masyarakat bisa menyampaikan bahwa itu nggak adil. Itulah prinsip demokrasi, ada partisipasi di situ. Ya enggak, itu dua hal yang terpisah. Tapi kan tadi kita bicara putusan. Begitu kita bicara putusan, di samping benar salah dan fakta hukum, hakim akan menggali dan menilai rasa keadilan masyarakat dalam putusannya. Itu selalu, Pak. Pelajaran pertama sekolah hakim tingkat pertama itu pastinya begitu. Itu teorinya Pak. Bukan teori, faktual. Anda tahu nggak? Oke, baik. Anda jangan simplify gini ya, Mbak ya. Putusan yang masuk perkara di pengadilan ke MA itu 21.000 perkara. Saya ingin tanya sama Anda, yang bermasalah itu berapa persen? Nggak ada sampai 0,0 sekian persen. Anda jangan bikin karena nggak cocok sama pendapat Anda bilang hakim-hakim ini nggak benar. Bukannya Mahkamah ini nggak nggak cocok benar. sama pendapat saya Pak, nggak cocok sama pendapat banyak orang. Banyak orang yang mana? Ini dia. Anda jangan ngatakan banyak orang siapa, sebutin. Numbernya berapa, numbering. Kalau ini Numbering. kan kita jelas. Di gitu loh. Bapak tanya aja di pinggir jalan, setuju nggak? Coba kalau misalnya tanya, korupsi kita dikasih survei lah. remisi? Pinggir jalan mana ngerti hak, pinggir jalan itu butuhnya bisa Oke. makan. Mas Boyamin Ya, sehat bagaimana juga melihat terjamin. ini? Pentingkah Jadi, kita tahu udah ini lah. masyarakat yang mana Jangan diwakili atau diangkat-angkat tidak orang diwakili, pinggir jalan. keadilan yang mana yang tercoreng atau tidak, Mas Boyamin? Begini, kan kembali menjadi suatu yang perdebatan yang tidak akan berakhir, mewakili masyarakat yang mana. Ya. Maki pun kalau ditanya mewakili masyarakat yang mana, akhirnya jadi posisi begitu. Maka kita selalu pada posisi istilahnya korban, kan itu. Korban ini masyarakat banyak. Dan coba kita rumuskan dalam konteks bagaimana saya mengawal kasus korupsi ini diproses cepat dan hukumannya yang adil. Kan itu concern saya misalnya di situ. Bahwa apakah Maki itu mewakili seluruh masyarakat Indonesia? Tidak juga. Dan saya tidak pernah berdebatan itu sebenarnya Pak Terry juga. Ini kan kita menjadi diskusi, jangan kemudian dipotong misalnya mewakili masyarakat yang mana. Itu Pak Terry pun juga bisa aja seperti mengatakan, loh saya mewakili lebih konkret, misalnya jumlah pemilih saya segini. Oke. Dan itu apakah selalu setuju dengan apa yang disampaikan Pak Terry? Oke. Kan belum tentu juga. Oke. Perlu referendum bahkan. Kan bisa jadi begitu. Jadi Baik, terkait- perdebatan ini kita cukupi lah. Terkait Tapi dengan hal itu, bahwa betul, saya ingin mencukupi korupsi perdebatan itu. korbannya adalah Ya. seluruh warga negara Indonesia. Oke? Oke. Dan pada posisi tertentu memang rasa keadilan kadang-kadang masih tercederai. Itulah yang itulah tugas ya. kita Oke. untuk merumuskan supaya ini lebih mendekati rasa keadilan. Gitu loh. Jadi bahwa makanya tadi saya tantang Mbak Terry, nanti masuk enggak dalam rumusan Undang-Undang Pemasyarakatan tentang hak remisi bagi napi. Ya. Nah, Masuk. itu kalau nanti disetujui rakyat, artinya mewakili lewat DPR, diatur tambahan-tambahan syarat untuk korupsi, narkoba, dan teroris. Ini kalau nanti kita bebaskan semua, tidak ada perlakuan khusus, bisa aja malah jadi blong-blongan. Itu Ya, harus ya. dipikirkan juga Pak Terry. Jadi Oke. Bukan jangan ini Pak, saya hanya membicarakan kita konseptuasinya. Iya. Pertama mengatakan bahwa untuk bicara besaran vonis, besaran hukuman, ya, itu kewenangan majelis hakim ya. melalui putusan yang mulia. Terus sekarang majelis saya hakim. tanya Pak, Ya. kan itu nanti Begitu ada sudah- pencabutan sebentar. hak, boleh nggak? Begitu pencabutan hak Ya. boleh, tapi melalui vonis hakim. Lah ya justru itu ke depannya. Oke, sebentar, saya sebentar. melihat itu gitu loh. Tapi yang kita tidak bisa perdebatan terima, ke belakang ini sudah sebentar. tidak begitu bermakna. Yang Maka ke tidak- depan, Benar. betul Pak, sebentar saya Yang juga. tidak bisa kita terima Pak, Ya. begitu orang sudah sukarela menjalani vonis hakim, Ya. tapi diinterfere oleh kekuasaan atas nama peraturan pemerintahtah atau apapun, ya, sehingga yang punya hak, remisi itu hak warga binaan loh, Ya. ya, yang punya hak terlanggar haknya, yang punya kewenangan, remisi itu kewenangan di Jenpas Kemenkumham Oke. loh, ya, terlanggar juga oleh, ya, diinterfere oleh aparat penegak hukum. Baik. Nah, dalam prakteknya, segala sesuatu yang menyimpang itu akan negatif. Contohnya apa? Saat ini ada pelaku tunggal dikasih GC, ya kan nggak konyol. Ya. Saat ini juga yang kita katakan, akhirnya apa? Narkotika dipaksa GC. Udah jelas
kejahatan begitu sistemik terorganize. Baik. Oke, Nggak ada yang tapi mau gini, jadi ini kita katakan ini Ya, loh, ya. saya juga punya perspektif Oke, dan juga cukup. tapi sebagai gambaran. konteksnya itu pencabutan hak nanti, hakim juga harus diberi kewenangan. Pasti, itu gitu loh. nggak usah Termasuk diajarin, mencabut hak hakim emisi. akan begitu, Kan Pak. itu. Mumpung sekarang sudah Nggak usah disebut, diajarin. sudah diungkit soal justice kolaborator, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Justice kolaborator selama ini merupakan syarat untuk bisa mendapatkan remisi bagi kejahatan, tambahan remisi bagi kejahatan-kejahatan luar biasa. Salah atau tidak kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda.